Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sebastiana Kalesa sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang desain penelitian. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama tentang penelitian pengembangan, yang kedua tentang penelitian tindakan kelas, dan yang ketiga tentang penelitian eksperimen. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Anita Ringa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian pengembangan. Poin pertama, pengertian. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang dirancang untuk menghasilkan suatu produk tertentu, baik produk baru maupun penyempurnaan dari produk yang sudah ada, serta menguji keefektifan dan kelayakan produk tersebut. Dalam dunia pendidikan, produk yang dikembangkan bisa berupa modul ajar, LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, atau instrumen evaluasi. Poin kedua, tujuan penelitian. Menghasilkan produk yang valid, praktik, dan efektif untuk kebutuhan pembelajaran atau pendidikan tertentu. Poin ketiga, contoh produk yang dihasilkan. Yang pertama, modul ajar dan LKPD. Yang kedua, media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, buku teks dan video pembelajaran. Yang keempat, permainan edukatif. Dan yang kelima, instrumen evaluasi. Waktu selanjutnya saya akan memberikan pemateri kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Clarissa Ule. Di sini saya akan membahas lanjutan dari poin ketiga. Poin keempat ada prosedur penelitian pengembangan. Tahap pertama, analisis, deskripsi, mengidentifikasi kebutuhan, karakteristik peserta didik, tujuan dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, desain. Deskripsi, merancang struktur produktur, story, kerangka materi, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan. Deskripsi, membuat produk secara nyata sesuai rancangan, melakukan validasi ahli materi dengan media. Yang keempat, implementasi. Deskripsi, uji coba produk kepada pengguna dalam skala kecil maupun luas. Yang kelima, evaluasi. Deskripsi, menilai hasil uji coba dan merevisi produk hingga memenuhi kriteria kelayakan. Poin yang berikut ada komponen dan instrumen penelitian pengembangan. Komponen, subjek penelitian, keterangan, peserta didik, guru atau pengguna produk, kelompok kecil untuk uji coba terbatas. Yang berikut teknik pengumpulan data, keterangan, angket validasi ahli, angket respons pengguna, wawancara, observasi. Yang ketiga, instrumen, keterangan, lembar validasi materi, lembar validasi media, angket respons siswa, pedoman wawancara. Yang berikut analisis data, keterangan, deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif dari komentar validator. Yang berikut kriteria keberhasilan, keterangan, produk dinyatakan layak jika presentasi validasi lebih besar dari 70%. Kesempatan berikut saya berikan kepada pemateri berikut. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rosvita Ozang. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua tentang penelitian tindakan kelas. Yang poin pertama, pengertian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar. Penelitian ini bersifat siklus yang dilakukan berulang kali sehingga permasalahan yang ditemukan benar-benar teratasi. Poin yang kedua tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, dilakukan di kelas nyata.
yaitu bukan laboratorium. Penelitian tindakan kelas terjadi dalam situasi pembelajaran sehari-hari yang sesungguhnya. Karakteristik yang kedua bersifat kolaboratif, yaitu melibatkan guru dan kolaborator atau rekan guru atau peneliti untuk observasi yang lebih objektif. Karakteristik yang ketiga memecahkan masalah konkret, yaitu berfokus pada permasalahan nyata atau rendahnya hasil belajar, motivasi dan keaktifan siswa. Perkenalkan, nama lengkap saya Lestiana Daupai. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin 3, tahapan siklus PTK, model kemis dan MC Tagar. Tahapan yang pertama adalah perencanaan, menyusun RPP, lembar observasi, soal tes, dan menyiapkan materi sesuai masalah yang ditemukan. Yang kedua, pelaksanaan, menerapkan tindakan yang telah direncanakan di dalam kelas sesuai RPP yang sudah disusun. Yang ketiga, observasi, mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi. Yang keempat, refleksi, menganalisis hasil observasi dan tes, mengidentifikasi kelemahan, dan merencanakan perbaikan. Catatan PTK minimal 2 siklus. Jika siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan, dilanjutkan ke siklus 2 dengan rencana yang diperbaiki. Yang poin yang keempat, komponen dan instrumen penelitian PTK. Yang pertama, subjek penelitian, keterangan seluruh siswa dalam satu kelas atau tidak menggunakan sampel acak sampai seluruh anggota kelas diteliti. Yang kedua, teknik pengumpulan data, observasi aktivitas guru dan siswa, tes hasil belajar, dokumentasi dan wawancara. Yang ketiga, instrumen, lembar observasi guru dan siswa, soal pretest dan post-test, catatan lapangan dan pedoman wawancara. Yang keempat, analisis data, deskriptif, kuantitatif atau presentasi ketuntasan, dan kualitatif dari catatan lapangan serta refleksi. Yang kelima, indikator keberhasilan, ditetapkan di awal, misalnya lebih besar dari 75% atau 80% siswa mencapai nilai KKM atau nilai minimum yang ditetapkan. Instrumen yang digunakan, yang pertama, lembar observasi guru, yang kedua, lembar observasi siswa, yang ketiga, soal pretest dan post-test, yang keempat, catatan lapangan, yang kelima, pedoman wawancara, yang keenam, dokumentasi. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Noe. Saya akan membahas bagian 3 tentang penelitian eksperimen. Poin yang pertama, pengertian. Penelitian eksperimen digunakan untuk menguji apakah suatu perlakuan atau treatment memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel tertentu. Kuncinya adalah perbandingan antara kelompok yang mendapat perlakuan atau kelompok eksperimen dan kelompok pembanding tanpa perlakuan atau kelompok terkontrol. Poin yang kedua, variabel dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, variabel bebas. Penjelasannya, variabel yang sengaja dimanipulasi atau diberikan sebagai perlakuan atau treatment. Contohnya, metode pembelajaran baru. Variabel yang kedua, variabel terikat. Penjelasannya, variabel yang diukur sebagai hasil dari perlakuan. Contohnya, hasil belajar, motivasi atau kemampuan siswa. Variabel yang ketiga, kelompok penelitian. Penjelasannya yaitu perbandingan antara dua kelompok. Contohnya, kelompok eksperimen versus kelompok kontrol. Oh, ini sudah Pelaksanaan eksperimen. Kalau Rina punya perbandingan, kalau sampai ini nih pretest, treatment, post-test, analisis, kesimpulan. Poin ketiga, Pak.
Perkenalkan, nama saya Maria Alexandria Wea. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari poin ketiga. Jenis desain penelitian eksperimen. Jenis desain truk eksperimental. Notasi R01x02 per R03 kurang 04. Keterangan menggunakan randomisasi dalam menempatkan subjek kelompok. Desain paling kuat untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Catatan paling kuat secara statistik. Kedua, squasis eksperimental. Notasi 01x02 per 03 kurang 04. Keterangan tanpa randomisasi menggunakan kelas yang sudah ada, paling umum digunakan dalam penelitian pendidikan. Catatan paling sering dipakai di sekolah. Ketiga, pre-eksperimental. Notasi 01x02. Keterangan hanya ada satu kelompok tanpa pembanding, paling sederhana namun kontrol terhadap variabel yang luar sangat lemah. Catatan kontrol variabel paling lemah. Keterangan notasi R sama dengan random, O sama dengan observasi upper test, X sama dengan perlakuan, kurang sama dengan tanpa perlakuan. Poin 4, prosedur pelaksanaan dan analisis data eksperimen. Pretest, treatment, post-test, analisis, kesimpulan. Komponen yang pertama, subjek. Keterangan ditentukan dengan teknik sampling atau purpose, cluster atau random sesuai kondisi lapangan. Komponen 2, uji prasyarat. Keterangan uji normalitas Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas Levin test. Komponen 3, uji hipotesis. Keterangan independent sampler test atau dua kelompok, ANOVA atau lebih dari dua kelompok, atau mean by mean data tidak normal. Komponen 4, ukuran efek. Keterangan cons atau eta squared untuk mengukur seberapa besar pengaruh perilaku terhadap hasil. Instrumen yang digunakan: 1. Soal pretest, 2. Soal post-test, 3. Lembar observasi, 4. Uji validitas atau reliabilitas soal, 5. Dokumentasi. Baik, perkenalkan, nama saya Katerina Saranage. Dari ketiga topik tersebut terdapat perbandingan 3 jenis penelitian. Yang pertama, aspek, tujuan, perkembangan R dan D, menghasilkan produk baru yang baik dan layak, PTK, memperbaiki proses hasil belajar di kelas, eksperimen, menguji pengaruh perlakuan terhadap hasil, aspek tujuan, pengembangan R dan D, menghasilkan produk baru yang baik dan layak, PTK, memperbaiki proses dan hasil belajar di kelas, eksperimen, menguji pengaruh perlakuan terhadap hasil, prosedur, perkembangan R dan D, ID, 4D, blok, dan GAL, PTK, siklus, rencana, tindakan, observasi, dan refleks, eksperimen, pretest, treatment, post-test, aspek subjek, pengembangan R dan D, penggunaan produk, guru atau siswa, PTK, seluruh siswa dalam satu kelas, eksperimen, kelompok eksperimen dan kontrol, aspek instrumen, perkembangan R dan D, lembar validasi, ahli tambah angket, PTK, lembar observasi tambah soal tes, eksperimen, soal tes tambah lembar observasi. Yang terakhir, analisis, pengembangan R dan D, presentase, kelayakan, dan deskripsi kumulatif, presentase ketuntasan dan catatan lapangan, uji T atau ANOVA, main, detailing. Saya akan menarik kesimpulan dari beberapa topik yang telah kami bahas tadi. Adapun kesimpulannya, yang pertama, 3 metode, 1 tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. R dan D, menghasilkan produk berkualitas untuk kebutuhan pembelajaran.
PTK memperbaiki pembelajaran di kelas secara langsung dan berkelanjutan. Eksperimen membuktikan efektivitas suatu perlakuan secara ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Pak.